terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pemotor tewas terlilit kabel serat optik yang menjuntai di kawasan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Kebakaran tempat pembuangan akhir sampah bertambah. Kali ini menimpa TPA Kopi Luhur, Kota Cirebon. Residivis pencurian motor diamuk warga Indramayu. 1 dari 2 pelaku tewas. Kebakaran terjadi di Bukit Gunung Batu Kerut, Desa Jatihurip, Sumedang, Jumat malam. Lokasi kebakaran yang dekat dengan pemukiman warga dan tower suntet buat warga panik. Bukit Gunung Batu Kerut terbakar. Peristiwa ini terekam ponsel warga di kawasan Desa Jatihurip, Sumedang sejak Jumat petang. Warga ternegar panik karena kebakaran hutan ini dekat dengan permukiman warga dan tower suntet. Warga menyatakan kebakaran ini adalah yang terbesar dalam kurun waktu 2 tahun belakangan. Mereka khawatir rumahnya ikut terkena dampak kebakaran. Itu dekat suntet. Pisan itunya, apinya. Udah berapa kali Bu ada kebakaran di sini? Ada 2 kali itu. Bulan ini? Tahun dulu Oh, gitu. udah lama. Ini baru lagi kejadian? Ya, baru lagi kejadiannya sekarang. Ini yang lebih besar apa gimana? Iya, lebih besar sekarang mah. Petugas gabungan dari BPBD dan pemadam berupaya memadamkan api yang berada di titik yang terjal, sementara luas dan sumber api belum diketahui. Kita upayakan pemadaman bersama tim gabungan TNI, Polri, Damkar, BPBD, dan Tagana dalam proses pendinginan. Kalau luas yang terbakar berapa hektar Bu? Belum diketahui. Kalau penyebabnya Bu belum. Penyebabnya untuk sementara belum diketahui. Api akhirnya padam dalam waktu 2 jam dengan 3 unit mobil damkar dan 1 regu Pusdal Ops BPBD. Data sementara lahan yang terbakar seluas 1 hektar. Pihak BPBD mengimbau warga untuk tidak bermain api, terutama di musim kemarau panjang. Agung Gunawan melaporkan dari Sumedang. Sementara itu kebakaran juga melanda lahan Gunung Guntur Garut. Api yang cepat meluas itu sampai melukai seorang relawan dengan luka bakar 40% di bagian tubuh dan muka korban. Puluhan hektar lahan di Gunung Guntur Garut habis terbakar. Petugas gabungan dari polisi pemadam kebakaran, BPBD, dan relawan kelompok warga berupaya memadamkan api yang berkobar. Api pertama kali muncul di blok Legok Jambu Kaki dan blok Cilopang pada Kamis sekitar pukul 10 pagi. Tiupan angin kencang membuat api cepat merembet ke blok lain, bahkan mengarah ke kawasan atas Gunung Guntur. Minimnya alat membuat petugas fokus untuk memadamkan api yang mengarah ke permukiman warga. Jadi api sudah mulai membesar. Menyala ini apinya Pak? Apinya masih menyala sampai sekarang karena mengamankan areal ke daerah penduduk. Di sini rumput sangat sensitif dengan api, sangat kering, jadi mudah sekali merembetnya. Petugas juga tidak sempat ke atas karena api begitu besar. Pemadaman api di Gunung Guntur menelan korban. Seorang relawan dari kelompok masyarakat peduli api terluka bakar 40%. Luka diderita di tubuh dan muka korban. Korban Sidik Perbana adalah warga Kampung Situ, Desa Rancabango, Tarogong Kaler. Ia terkepung api saat menyelamatkan diri dari kebakaran Gunung Guntur bersama 3 relawan lainnya. Korban diduga panik lalu menerobos api sehingga terbakar. Dia bersama tim, termasuk ada Pak RT, itu untuk berusaha memadamkan. Akan tetapi ya karena memang angin cukup kencang, ilalang yang cepat mudah terbakar sehingga api cepat membesar terbawa angin. Karena memang sudah ada di tengah-tengah, ya apinya melingkar sehingga dia sulit keluar.
Begitu api melingkar, mungkin si korban panik, lari, jadi nubruk api, lari. Jadi mungkin nubruk api pakai jas shooternya dilepas dikarenakan berat. Kalau saya sendiri yang terkepung api, diam di situ sendiri, yang 3 lari. Korban sempat dilarikan ke puskesmas terdekat untuk penanganan medis. Saat akan dibawa ke rumah sakit, korban menolak dan memilih dirawat di rumah. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Tempat pembuangan akhir sampah kembali terbakar. Kali ini melanda TPA Kopi Luhur, Kota Cirebon. Material sampah yang mudah terbakar ditambah kencangnya tiupan angin dan akses yang terbatas membuat si jago merah terus meluas. Sudah 6 jam berlalu, kebakaran terus meluas di tempat pembuangan akhir Kopi Luhur, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Sabtu malam pekan lalu. Awalnya kobaran api diperkirakan hanya sepanjang 300 meter, namun kencangnya angin dan sampah yang mudah terbakar membuat api semakin meluas. Armada pun ditambah menjadi 8 kendaraan pemadam dibantu 1 unit mobil water cannon milik polisi. Agar api tidak meluas, petugas juga membasahi sejumlah area. Petugas mengaku terkendala memadamkan kebakaran karena sulitnya akses jalan. Petugas hanya bisa mengandalkan ekskavator untuk bergerak sekaligus memisahkan sampah agar tidak terus terbakar. Memadamkan di TPA Luhur ini semuanya 7 unit. Dan suplai air dari PDAM juga ada 1 tangki. Jadi bolak-balik. Itu sebelum untuk suplai untuk langwirnya ada 7. Kebakaran di TPA seluas 14 hektar ini muncul dari tumpukan sampah pada Sabtu sore. Diduga api berasal dari pembakaran sampah warga yang menyambar ke sampah-sampah kering lainnya. Dari api dari bawah, kemudian karena angin sangat kencang, jadi api terangkat ke atas. Api dari bawah itu orang bakar sampah? Tadi ada orang berbakar sampah di daerah lahan, kemudian karena angin jadi berdekatan dengan TPA langsung menyambar sampah-sampah kering di bawah dan langsung merembet ke atas. Ini berapa luasnya, Bu? 5,2 hektar. Kebakaran di TPA Kopi Luhur juga menimbulkan asap pekat sehingga mengganggu jarak pandang di sekitar TPA. Dalam sehari, TPA Kopi Luhur bisa menampung 250 hingga 300 ton sampah. TPA ini menampung sampah dari seluruh kota Cirebon. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon memprediksi sisa daya tampung TPA Kopi Luhur tinggal 3 tahun lagi. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Dampak terbakarnya TPS Sarimukti membuat TPS-TPS di Bandung Raya sudah kelebihan muatan. Bahkan warga Cimahi sampai nekat membuang sampah ke sungai. Mengatasi persoalan tumpukan sampah, Pemprov Jawa Barat akan membuka TPS sementara. Ingat, jangan tiru tindakan tidak terpuji ini. 2 warga terekam membuang sampah ke Sungai Citopeng, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Cimahi. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 6 September lalu. Setelah video itu viral, petugas bergotong royong membersihkan tumpukan sampah yang ada di sungai. Adanya sampah di sungai ini imbas menumpuknya sampah karena terbakarnya TPA Sarimukti. Warga memilih sengaja membuang sampah ke sungai karena tidak ada pengawasan dari petugas. Petugas menyatakan orang yang membuang sampah ke sungai bukanlah warga RW sekitar. Ambilnya bukan dari RW 1 sampahnya. Jadi RW 3, 4, 7, 8. Yang mendapat upah itu dari tiap RW. Dari warga itulah. Jadi sampah dari luar ya Pak ini Pak ya? Dari warga sini berarti Pak. Yang membuang? Dari sana, dari seberang sana. Cijerah itu masuknya. Bukan RW 01 sebenarnya yang karena yang ada di foto itu. Hanya wilayahnya masuk ke? Nah, yang wilayahnya perbatasan wilayah Melong. Ya, sebenarnya Melong itu waktu membuangnya. Warga yang membuang sampah hanya disanksi teguran tertulis agar tidak mengulangi perbuatannya. Padahal seharusnya tindakan membuang sampah di sungai bisa dijerat pidana 3 bulan penjara dan denda maksimal Rp50 juta sesuai Perda Kota Cimahi nomor 6 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Informasi ada yang warga menanyakan, tadi saya sudah edukasi
bahwa ini berat nanti ke depannya kalau misalkan ada sanksi mengizinkannya, apalagi ini buangnya ke sungai. Sungai ini adalah dari dulu juga kan pinginnya bersih, pingin berenang, pingin mancing. Udah tadi saya edukasi dengan Babin Kaptipmas Pak Ajis bahwa ini adalah pelanggaran yang sangat berat. Sudah disampaikan juga sudah ya, disampaikan sama Babin Kaptipmas tadi waktu pagi hari dengan warga di sekitar sini. Permasalahan sampah juga dialami warga Kota Bandung, seperti di kawasan Taman Sari yang mayoritas sampahnya berasal dari para pedagang kuliner dan restoran. Semakin hari, sampah semakin menggunung. Meski sampah telah diangkut, sampah cepat menumpuk kembali. Petugas pun sudah kewalahan dengan kondisi ini. Meski warga diminta untuk mengolah dan memilah sampah, tetap saja sampah kembali menumpuk tinggi di TPS. Ini udah berapa lama nggak diangkut, Pak? Baru 2 kali, kemarin sekali. Tapi masih numpuk tuh, Pak? Wah, numpuk lagi. Gimana tuh? Warga sekitar meminta pemerintah segera bertindak untuk menangani tumpukan sampah yang semakin menggunung. Ya maunya sih cepat ada solusinya ya. Soalnya kan kesehatan mengganggu kesehatan sekali. Juga kita di sini kan pertokoan semua, otomatis kan customer juga mungkin jadi malas masuk toko kita kan. Kan tadinya dikhususkannya buat 2 RW aja, tapi sekarang jadi umum semua kesini yang lewat-lewat semua, jadi cepet penuh yang tadinya mungkin 2 hari, 2-3 hari, buat 2-3 hari ya sehari aja udah bleber kemana-mana, kadang-kadang nutupin jalan. Hingga saat ini TPA darurat belum bisa beroperasi optimal karena kebakaran sampah belum teratasi. Rencananya, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyiapkan tempat pembuangan sampah sementara se-Bandung Raya untuk mengatasi permasalahan sampah akibat kebakaran. Saat ini, rencana pembukaan lahan baru masih menunggu penilaian tim ahli dari Institut Teknologi Bandung. Ya, ini sudah ada kemajuan, memang api sudah 50% padam, dan juga sebetulnya sudah ada kerjasama dengan daerah-daerah itu untuk mengurangi sampahnya. Jadi kita harus, ya sampah ini kan tidak bisa hanya provinsi ya, harus dengan kota, kabupaten juga. Untuk penyediaan lahan darurat gimana kira-kira? Lahan darurat sedang menunggu asesmen ITB. Jadi kalau dalam 2 hari ini sudah ada asesmen dari ITB, sudah disetujui akan dibuka lahan baru. Memasuki hari ke-21, TPA Sarif Mukti belum optimal menerima sampah dari Bandung Raya sebab masih ada kepulan asap. Pemadaman dengan teknik waterbombing atau bom air masih terus berjalan. Muhammad Abbas dan Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Cimahi dan Kota Bandung.